Ini adalah ular yang sempat viral, ular yang sangat cantik. Ini Ini adalah ular air pelangi, Xenocropis piscator, atau yang selama ini. Sorry teman-teman, tadi saya megangnya tanpa alat safety. Jadi kena gigit ya? Iya, jadi ya seperti ini. Akibatnya kalau teman-teman kita bolang lagi, bro. Bolang lagi, bro. Oke, kita sampai juga di spot berikutnya bersama teman-teman. Wah, itu teman kita nemu sesuatu itu kayaknya itu. Kita lihat. Oke, wah, Mas Rizal sedang menangkap. Oh, water tiger. Wah, water tiger. Oke. Ini keren. Oke, wah, keren. Andalan kita teman. Nah, Mas Rizal. Rizal Reptilmania. Wah, ini. Oh, Cantik sekali. Muter, Mas. Nah, ini adalah pertahanannya dia kalau ditangkap oleh pemangsa. Oke, teman-teman, seperti yang saya pegang ini, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah ular yang seperti saya temukan kemarin waktu nyari belut di sawah itu. Sama persis seperti ini, hanya saja ini kita nemukannya itu di area spot hunting kita malam ini ya. Kita merahasiakan untuk tempatnya. Ini sama seperti ular yang kita temukan kemarin, yaitu Xenocropis melanzostus atau ular air ya. Ular air, water tiger, ulo banyu seperti itu. Ini termasuk salah satu ular dari keluarga Colubridae dan dari marga Natricidae, di mana Natricidae itu seperti mantan ya. Natricidae itu sempat jadi family besar tersendiri, kemudian balik lagi ke Colubrid. Natricidae seperti itu. Xenocropis pada umumnya ular apa namanya? Ular lariangon itu juga dari marga Xenocropis, dari spesiesnya Xenocropis. Untuk subspesiesnya adalah Xenocropis melanzostus. Jadi untuk Natricidae ini bukan hanya dari Xenocropis, tapi dari seperti Rhabdopis itu juga dari Natricidae. Nah, ular yang sangat cantik. Ini kalau teman-teman nemu ular seperti ini, persis seperti ini, lihat. Nah, biasanya ditambak atau di sawah, nggak usah dibunuh. Ini bukan ular yang berbahaya bagi manusia. Ini nggak berbisa dan nggak berbahaya ya. Nggak usah dibunuh. Kenapa? Biar tetap ada, biar tetap lestari. Biar nanti anak cucu kita itu tetap bisa lihat secara langsung, bukan hanya lihat dari gambar di Google saja gitu teman-teman. Oke, cukup ini saja reviewnya ya. Kita bolang lagi, bro. Koros. Yo, aku standby. Teman, kita buru-buru di sana Mas Rizal dapat ular. Oh, jadi ada yang lihat dapat ular. Kita samperi dulu. Gede banget, Mas. Nah, kalau baby Koros. tadi enggak gelantung di sini, Mas, tadi. Oh, ini ada itu, Mas. Ada apa? Kadal, Mas. Eutropis multifasciata. Iya.
tapi di atas. Oke kita ini teman. Wow. Gimana Nah. Koros. Ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berbisa. Nama lokalnya ular kayu atau ular dumung kayu. Tapi kalau orang daerah saya lebih akrab Ular menyebut- uwi mas. Apa? Uwi. Ulowi. Oh, Ya, iya. ulowi. Ular ini nggak berbisa teman-teman, dan ular ini sendiri merupakan ular dari keluarga Colubridae, Iya. dan ular ini satu genus juga dengan Margas Pitias. ya petias. Oh itu mas di atas ada ular juga mas. Apa? Ular jali mas. Ular apa? Apa? Pocok mas. Pocok. Ini nih mas Oh, ya. oh iya ya pucuk. Ya gimana ini mas? Bukan Ah, itu tanaman tadi itu. Lamicterizen. Ini loh mas. Bukan tanaman tadi itu. Enggak, itu pucuk-pucuk itu. Pocok kayak Bentar mas. Nah. Tanaman itu. Oh tanaman mas. Tipu-tipu. dunia tipu-tipu. Oke teman-teman, baru saja teman kita Mas Rizal itu tadi Iya. menemukan satu ekor ular kolubrid di pohon ini tadi. Ini adalah salah satu ular kolubrid dari marga Petias. Nama Latin secara lengkapnya adalah Petias coros. Ini kalau orang daerah saya nyebutnya itu ulo dumung kayu, ulo uwi. Nah biasanya seperti itu. Nah ulo uwi namanya itu kalau orang daerah saya. Dan ular ini tidak berbisa teman-teman. Kalau nemu ular seperti ini, lihat. Nah, dari atas, dari bagian atas, warnanya itu coklat kehitaman. Kemudian bagian bawahnya warna kuning. Ini adalah ular yang tidak berbisa. Dan ini berperan sangat bagus di persawahan. Karena apa? Makanan utama ular ini itu tikus. Jadi secara nggak langsung dia itu menjaga populasi tikus agar tidak merajalela. Nah seperti itu. Kalau teman-teman nemu ular seperti ini nggak usah dibunuh lah, biarkan saja, biar tetap ada, biar tetap lestari, dan biar dia tetap bekerja di persawahan untuk mengurangi hama tikus. Dan yang paling penting adalah ular ini tetap ada, agar kelak anak cucu kita itu nggak cuma lihat ular ini cuma di gambar Google saja teman-teman. Oke, biar kita kembalikan saja ke tempatnya. Kita bola lagi bro. Oke, dapat ya. Ini adalah seekor hewan reptil Kalau tes ya ini. bukan endemik daerah sini. Ini adalah hewan invasif dari luar ini. Nah, kalau gigit lumayan sakit teman-teman. Ini adalah kalotes multi Versi versicolor. color. Ya, oke, kalotes versicolor. Ini adalah hewan Invasi. invasif. Bukan berasal dari Indonesia. Bukan ya, Mas? asli sini, ini nggak tahu dari mana asalnya. Kalau nggak salah dari Nepal ini ya. Nah itu tadi Mas Aji sudah jelaskan Ya. bahwa hewan ini adalah migrasi dari daerah Nepal untuk kalotes versicolor ini. Nah ini hewan invasif ini. Dan selain ular dan kalotes bisa kita lihat ini adalah seekor kadal minyak atau kadal kebun yang tidak lain nama latinnya adalah Eutropis multifasciata. Dia sedang tidur di situ. Kita nggak usah ganggu ya, biarkan dia istirahat di sana. Oke, kita lanjut bolang lagi bro. Teman-teman, ini kita nemu lagi satu ekor kalotes versicolor. Kali ini yang kita temukan berada di atas pohon bidara ini ya. Ya ini pohon bidara ini. Nah ini daunnya seperti ini pohon bidara. Kita nemu size pohon bidara seukuran ini. Keren ya. Jarang mirip. Suaranya kok ada enak.
Hah? Ulo. Oke. Sik. Pelan. Xenocropis melanzostus. Sorry teman-teman, tadi saya megangnya tanpa alat safety. Jadi kena gigit ya. Iya, jadi ya seperti ini. Akibatnya kalau teman-teman megang ular secara langsung tanpa alat safety ya, meskipun ular bukan ular berbisa, pasti risiko tergigit pasti akan ada. Ini tangan saya berdarah-darah ini. Kita dapatkan lagi Xenocropis melanzostus atau ular bandotan tutul, tapi ini bukan tutul ini. Ini strip ya. Xenocropis melanzostus atau nama lokalnya adalah ular air, ulau banyu biasanya kalau orang daerah saya nyebutnya itu. Ini tadi Mas Aji yang nemu di sini ini tadi. Cuma Mas Aji bawa banyak peralatan sehingga saya yang langsung ambil. Nggak sempat ambil hook, akhirnya kegigit juga, nggak apa-apa. Karena ini bukan ular yang berbisa, teman-teman. Tapi meskipun ini bukan ular berbisa, meskipun ini bukan ular yang membahayakan efek gigitannya ke orang, alangkah baiknya jika kalian menangkap ular itu menggunakan alat safety. Jangan langsung pakai tangan kosong seperti ini tadi loh, kegigit ini. Ini agak besaran daripada yang tadi. Ukuran segini bisa jadi ini adult, bisa jadi ini juvenil, karena Xenocropis melanzostus itu bisa sampai seukuran koros yang kita temukan tadi itu. Saya pernah nemu. Untuk yang ini sepertinya mau shading karena kelihatan ini matanya agak burem ini, dan warnanya juga agak puyeh ya. Istilahnya puyeh kalau orang Jawa nyebutnya itu apa ya, agak buram lah warnanya, nggak secerah yang nggak lagi shading. Kalau nanti habis shading nanti pasti cerah lagi ini. Ini termasuk bagus ini warnanya ini loh, full strip. Oke, kita pulang lagi bro. Ini tadi yang ngegigit saya adalah ular yang tidak berbisa. Tadi ditemukan oleh Mas Aji di situ di rerumputan. Kemudian berhubung Mas Aji nggak sempat untuk bawa karena dia bawa banyak perlengkapan, akhirnya ya dia minta bantuan sama teman. Kebetulan saya yang paling dekat di sampingnya tadi, akhirnya saya yang ambil. Dan saya pun tergesa-gesa tadi, nggak sempat ambil hook, akhirnya langsung saya tangkap, main tangkap gitu aja. Nah itu saya suka main comot gitu aja kalau ketemu ular, apalagi kalau sudah tahu ularnya nggak berbisa. Itu tadi ular yang sangat cantik. Ini tadi Rizal yang mendapatkan di situ, Mas Rizal yang mendapatkan. Tapi yang tahu Mas sebenarnya Mas Aji yang tahu tadi ya, yang melihat tadi Mas Aji dari Platinum Aviary, beliaunya sudah ke sana tadi itu. Ini tadi ditangkapkan sama Mas Rizal, kebetulan Mas Rizalnya sedang merekamkan ini. Nah ini yang kita dapatkan ini adalah Homalopsis bucata atau ular kadut belang ya. Oh ada ular lagi, ada ular lagi. Oh. Oke, kita nemu salah satu ular yang iya, abang. Oh, ngunyah mas dia. Rizal digigit teman-teman. Rizal dipunya. Wes. Xenocropis melanzostus variasi tutul-tutul ya mas ya. Keren. Ini warnanya kuning. Warnanya kuning total. Saya kena gigit teman-teman. Tadi itu sempat mau lari. Kuningnya cerah banget teman-teman. Keren. Memang di sini tempatnya melanzostus ya mas ya. Kok banyak banget? Iya. Ini jenis ular yang sangat keren. Di sini banyak banget teman-teman. Saya sendiri nggak nyangka. Ini remaja atau dewasa mas ini? Tuh. Ya itu adul. Adul. Iya. Itu adul. Berarti sama kayak tadi ya? Bisa juvenil, bisa adul segitu itu. Oke, karena secara garis besar ular ini memang sama, jadi saya bakal serahkan ke masnya juga buat direview ya mas. Aku dah. Iya. Oh iya. Oke teman-teman. Nah ini tadi Mas Rizal yang mendapatkan ini. Ini sama seperti yang kita dapatkan tadi sebelum ular kadut belang atau Homalopsis bucata. Ini adalah Xenocropis melanzostus. Hanya saja ini dengan varian totol. Jadi ini bukan Xenocropis piscator atau yang selama ini teman-teman tahu bahwa ular air atau water tiger di Jawa, kalau kita temukan yang varian totol seperti ini, Xenocropis melanzostus, ini dibuktikan dengan teman saya pernah breeding Xenocropis melanzostus dengan varian totol.
di breeding dengan varian totol itu beranak, bertelur, dan menetasnya itu ada yang totol, ada yang strip. Begitu juga sebaliknya, dia coba project dengan varian strip dengan varian strip, nelor, netas, ada yang varian totol, ada yang varian strip. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari sini saya juga sempat bingung dan menanya-nanyakan ke teman-teman di inaturalis.org. Ternyata ada salah satu teman, waktu itu saya absen foto Xenocropis melanzostus dengan varian totol, waktu itu individu baby. Saya berikan hashtag Xenocropis piscator. Ternyata banyak yang membantahnya. Karena apa? Waktu itu yang saya absenkan kelihatan seperti ini. Ada yang kelihatan totolnya, ada yang kelihatan sisik ventralnya seperti ini. Nah, ada salah satu teman yang mengidentifikasi dari sisik ventralnya ini. Dia mengidentifikasi dari warna hitam di pangkal setiap buku-buku ventralnya ini. Kalau sedangkan piscator itu nggak ada pangkal hitam pada ventralnya ini, nggak ada. Sedangkan yang ada hitamnya itu melanzostus dan banyak lagi ya. Xenocropis water tiger itu banyak sebenarnya. Triangle keelback itu beda lagi. Kalau di Jawa Timur, apalagi ini di daerah dataran rendah, ini nggak ada. Kalau di Jawa Timur, daerah Malang, Kediri itu mungkin ada Xenocropis trianguligerus itu. Iya. Sedangkan yang ini adalah Trimeresurus. Xenocropis melanzostus. Oke. Ini tadi Mas Rizal sempat dikunyah juga. Saya tadi juga sempat dikunyah sama yang strip. Wah, ini podo-podo kecokote. Dan kedua-duanya yang nemu juga Mas Aji dari Platinum Aviary. Bener-bener mata owl dia. Hebat. Oke teman-teman, itu nemu lagi. Mas Aji nemu lagi. Kita ke sana, bro. Oke. Sip. Oke. Oke. Teman-teman, Mas Rizal saya suruh ngambil. Sorry Mas Rizal, mohon maaf Mas Rizal ya. Ah, itu baru. Sorry Mas Rizal, saya tadi suruh lompat. Ini kita dapat. Oke teman-teman, ini tadi sebenarnya Mas Aji yang menemukan, ditangkap sama Mas Rizal. Ini kebetulan saya juga berada di dekatnya tadi. Saya coba untuk menunjukkan kepada teman-teman ini. Ini adalah ular air pelangi atau Enhydris ya. Ini masih satu keluarga sama yang kita temukan di sawah kemarin itu. Itu Enhydris plumbea, yang ini kan Enhydris. Kemudian yang kita temukan tadi ular kadut belang itu tadi satu marga sama ini, marga Homalopsidae ya. Jadi ular ini juga sayang sekali termasuk hama di daerah Tambak. Jadi ular ini itu selain makan katak, ular ini juga makan ikan dan makan udang. Jadi ya termasuk salah satu kategori ular hama di Tambak. Tapi meski demikian, kalau kita gegabah dalam menangani ular ini, misalkan kita habisi semuanya, ya nanti paling anak cucu kita cuma bisa lihat gambar ular ini lewat gambar Google saja, nggak pernah bisa lihat secara nyata, secara langsung seperti ini. Tipe giginya Opistoglypha bertaring belakang. Kalau di tempat saya itu lebih banyak Enhydris plumbea daripada Enhydris. Kalau di sini ternyata Enhydris yang banyak. Kalau melanzostus sih sama-sama, di sana juga ada, sini juga ada. Oke teman-teman, cukup sekian dulu petualangan kita untuk herping malam ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita ya. Kita bolang lagi bro.